Shalom sahabat pengharapan, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam acara Dunia dalam Pengharapan. Bersama saya Maurits dan juga teman saya Monica. Kami berharap bahwa sahabat-sahabat sekalian tentunya dalam keadaan yang sehat dan dengan sukacita juga menyaksikan kami di sini. Dan apabila saudara-saudara ada yang dalam keadaan kurang sehat, kami berdoa supaya saudara akan dijamah oleh Tuhan untuk beroleh kesembuhan dan sukacita dari surga. Dan begitu juga dengan teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang sudah mengirimkan pesan untuk didoakan. Terima kasih, kami tetap doakan saudara dan tetap semangat. Karena semangat yang patah akan mengeringkan tulang, tetapi dengan hati yang gembira, kita semua bisa sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kak Maurits, kayaknya bulan ini, terutama minggu ini, khas dengan yang namanya merdeka. Iya, sekarang bulan Agustus ya. Ya. Ya, dan kita yang hidup di Indonesia, minggu-minggu ini saya sudah mulai lihat beberapa tempat RT, RW, mulai bikin apa tuh namanya? Gapura. Ya, pasang banyak bendera merah putih. Oh ya, bendera merah putih, ornamen-ornamen merah putih di mana-mana sudah mulai terlihat. Betul banget. Dan gak lupa juga perlombaannya banyak banget pastinya. Oh iya, udah mulai siap-siap ya, siap-siap lomba. Adik-adik di rumah juga pasti senang sekali mau ikut, siapa tahu dapat hadiah. Betul sekali. Yang kita lihat itu kan di TV-TV banyak ya. Juga ternyata gereja-gereja kita loh turut ambil partisipasi. Betul sekali. Ada yang mungkin klub Pathfinder-nya, ada mungkin secara jemaat. Ya. Atau mungkin sahabat-sahabat pengharapan juga dimanapun berada, walaupun tidak ada kegiatan dari gereja, mari kita turut berpartisipasi, bergabung dengan tetangga-tetangga kita mungkin ya. Bener banget. Sahabat pengharapan dari Departemen BWA, ini mereka membuat satu kegiatan untuk menjangkau orang-orang yang mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah, khususnya di daerah Tanjung Priok, Monica. Jadi di sana ada warga-warga yang tinggal di perumahan yang kumuh. Jadi BWA mendatangi mereka, melayani, memberikan sembako, membawa ke sana, kemudian membagi-bagikannya. Ini khususnya untuk wilayah 8. Oke. Ya, dari wilayah 8. Jadi mereka pergi ke sana membagikan sembako kepada warga-warga miskin yang rumah-rumahnya kumuh, lalu kemudian mendoakan mereka. Tetapi ini bukan yang pertama kali, sebenarnya ini follow up dari pekerjaan pelayanan wilayah 8, khususnya BWA. Jadi setelah mereka membagikan sembako, berdoa bersama, tidak lupa mereka mengajak warga-warga tersebut untuk hadir dalam KKR BWA wilayah 8 yang akan diadakan pada bulan Oktober mendatang. Wow, jadi luar biasa ya saudara-saudari yang di rumah, betapa partisipasi turut memeriahkan, bahkan merasa untuk lebih banyak melayani ya Kak ya? Betul, dan juga mungkin sahabat-sahabat pengharapan yang berada di wilayah 8 atau dekat-dekat dengan wilayah 8 itu Tanjung Priuk, Kelapa Gading dan sekitarnya. Jangan lupa nanti di bulan Oktober akan ada KKR BWA wilayah 8. Nanti di sana juga ada seminar kesehatan, pemeriksaan kesehatan dan yang lainnya yang bisa diikuti. Rugi banget kalau kita nggak bawa tamu. Betul sekali. Iya, karena banyak informasi dan keuntungan ya. Betul. Dari segi mungkin fisik kita dicek gratis, kesehatan sama. Kita juga mendapatkan pengetahuan yang benar. bisa kita gunakan untuk kehidupan kita. Ya, dari wilayah 8 kita ada satu kegiatan lagi nih Monica dalam rangka turut meramaikan kemeriahan Pesta Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Minggu kemarin tanggal 14 Agustus, segenap pengerja di kantor Conference DKI Jakarta dan juga beserta seluruh gembala dan keluarganya sudah mengadakan olahraga bersama. Pertandingan-pertandingan buat anak-anak. Bersosial juga. Betul, berkenalan di sana, betul. Ya. Jadi ada di lapangan Kohanutnas di Halim Perdana Kusuma. Jadi bersama-sama di sana dalam rangka untuk memeriahkan kemerdekaan ini, seperti itu. Iya. Sahabat pengharapan, info pertama yang kami akan sampaikan ialah mengenai reshuffle Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Wah, ini kayaknya seru banget ya Kak ya? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu pasti semuanya menyimak ya. Baik, soalnya semua media di televisi, di sosmed, semuanya heboh dengan reshuffle Kabinet Kerja Jokowi yang baru. Alias pergantian orang-orang menteri diganti saat belum waktunya ya? Betul. Betul. Jadi kalau kita baca, saya juga menyimak infonya dan di sana disebutkan bahwa ada 13 menteri yang baru. Menteri-menteri yang baru ini
ada pro dan kontra tentunya dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan kalau kita lihat yang paling banyak pro dan kontra itu kalau yang saya ikuti ada 2. Siapa itu? Yang pertama Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani, dan kemudian Menteri Pendidikan. Wah, Pasti Monica juga mungkin mendengar sekilas tentang Menteri Keuangan atau Menteri Ya. Pendidikan yang baru. kebetulan saya ngefans sama Menteri Pendidikan yang lama. Yang lama, Bapak Anies Baswedan. Banyak sekali yang menangis, bahkan saya pun turut sedih. Karena banyak komentar ataupun banyak masukan dari rakyat betapa mereka kehilangan, terutama para guru-guru dan para mungkin instansi bawah yang merasakan kerjasama dengan beliau begitu. Iya, walaupun seperti itu tapi ya ini sudah diputuskan jadi ya Iya, kita tetap harus terima dong ya. Dan Betul. kemudian juga dengan pro dan kontra Menteri Keuangan yang baru, saya mengikuti sekilas bahwa kalau kita tahu Bu Sri Mulyani ini previously sebelumnya dia ini kan bekerja di luar negeri dengan gaji yang sangat tinggi dan sebelum dia pindah ke sana dia ini terkait dengan kasus bailout Bank Senturi yang terkenal itu pada zaman Presiden SBY. ya benar. Saya Iya. pernah dengarnya. juga. Iya betul, dan sekarang dia diangkat jadi Menteri Keuangan. Jadi beberapa Tentu banyak yang kontra. Iya, tapi banyak juga yang pro tentunya karena Ya. katanya kinerjanya baik seperti itu. Tapi yang pasti sahabat pengharapan jangan khawatir karena mungkin reshuffle kabinet ini tidak terlalu mempengaruhi Anda tentunya. Oh ya, ada satu lagi loh yang menarik dari reshuffle kabinet ini, khususnya Menteri Pendidikan tadi. Ya. Dengar program yang baru Full Day School untuk anak-anak SD dan SMP. Seru sekali. Bahkan banyak gambar-gambar lucu yang dibuat dari berita ini. Banyak meme ya Ya, yang beredar di betul. sosial media kita tentang Full Day School ini. Mungkin beberapa juga kita tahu bahwa anak-anak SD dan SMP ini memerlukan pendidikan yang apa ya namanya, pendidikan yang banyak ataupun pendidikan yang berkualitas khususnya untuk pembentukan karakter. Mungkin Monica pernah ikutin nggak sebenarnya maksud dan tujuan untuk pembuatan program Full Day Ya, School Full ini? Day School. Menurut saya mungkin itu memaksimalkan anak-anak agar lebih fokus ke belajar. Tapi ada juga pro dan kontra mengenai hal ini ya. Betul, ada yang bilang kalau Full Day School nanti anaknya tidur di sekolah dong. Benar. Dari segi kesehatan lah, dari segi kegiatan anak-anak itu sehari-hari. Iya, banyak yang mengkhawatirkan. Tapi menurut info yang saya dapatkan juga bahwa sebenarnya Full Day School ini bukan maksudnya mereka belajar full loh Monica dari 1 hari itu tidak. Tapi yang dimaksud adalah bahwa untuk anak-anak SD dan SMP setelah jam belajar normal itu selesai, jadi di siang atau sore hari mereka mendapatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pembangunan karakter seperti itu. Jadi bukan belajar normal, gurunya di sana terus muridnya di sini gitu. Mungkin lebih aktivitas yang menyenangkan seperti Iya. itu ya. Tetapi tujuannya tetap untuk pembentukan karakter siswa itu sendiri. Dan ini juga untuk menghilangkan rasa khawatir kepada orang tua yang bekerja sepanjang hari. Jadi untuk mengurangi resiko bahwa ketika anak itu pulang sekolah, dia akan pergi main kemana. Karena orang tuanya nggak ada di rumah. Ya, yang ada betul. cuma pembantu. Nah, tetapi selama anak ini ada di sekolah, tentunya di bawah pengawasan guru dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, kita juga berharap Orang tua feel safe ya. ya, begitu. orang tua juga merasa nyaman dan Iya. kita mengurangi kecenderungan ataupun peluang bagi anak ini untuk terlibat seperti tawuran mungkin, Ya, narkoba apalagi ataupun sampai hal-hal narkoba. negatif Benar seperti sekali. itu. Jadi mungkin sahabat-sahabat di rumah tidak usah terlalu khawatir karena ini masih dalam wacana tentunya, Ya, betul. masih dikaji oleh Bukan pemerintah. kami yang memutuskan. Betul, tetapi berdoalah yang terbaik bagi negara ini supaya apapun programnya itu masih bisa kita ikuti dan tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendidik anak kita di rumah juga. Betul. Berhubungan dengan reshuffle kabinet, seringkali Kak Maurits di dunia organisasi atau di gereja kita sering juga ada reshuffle. Betul. Alias pergantian anggota majelis jemaat. Ataupun seperti pemimpin-pemimpin di gereja, itu. Ya, baik ketua diganti, Ya, mungkin betul. bendaharanya diganti, sekretaris jemaat juga diganti, seperti itu. Iya, jangankan di gereja, di tempat kita bekerja juga setiap hari, pasti di kantor juga sering terjadi pergantian. Betul. Dimanapun sekali. itu pasti ada pergantian, reshuffle dalam kepemimpinan. Adapun mungkin kesimpulan yang saya bisa tarik adalah kalaupun kita masih tetap di jabatan tersebut ataupun sudah keluar atau sudah tergantikan oleh orang lain,
kita mesti gimana tuh? Saya rasa kita harus tetap setia, komit terhadap negara kita atau terhadap perusahaan kita, ya nggak? Terhadap gereja kita yang kita hadiri setiap Sabat, contohnya seperti itu. Jadi nggak ada rasa sakit hati, ya nggak Kak? Iya betul dong, karena reshuffle boleh terjadi, tetapi semua perubahan boleh terjadi. Mungkin programnya berubah, orangnya berubah, caranya mungkin berubah, tetapi satu yang pasti iman kita tentunya tidak boleh berubah, prinsip hidup kita tidak boleh berubah. Betul, terutama kesetiaan kita yang tadinya mungkin kita saat jadi sekretaris jemaat, kita rajin, Rabu malam ibadah, Vesper rajin datang, acara apapun hadir, giliran kita sudah tidak menjabat lagi, kita berleha-leha, malas-malasan, jangan sampai terjadi. Jangan sampai ya, tetap didukung. Jadi siapapun sekarang menteri kita, siapapun sekarang pemimpin departemen di gereja kita, atau siapapun sekarang bos kita di tempat kerja, tetaplah berbuat baik karena apapun yang kita lakukan tentu itu akan memberikan pengaruh yang baik juga di sekeliling kita. Betul. Ada satu ayat pendukung untuk menguat kita mengenai reshuffle kabinet ini ya. Ya, apa itu Monica? Di dalam Kolose 3 ayat 23, mungkin sahabat pengharapan juga boleh baca di rumah. Kolose 3 ayat 23 kita baca, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, Super sekali. Terima kasih ya sudah mengingatkan kita semua. Apapun yang terjadi di luar sana, kita tetap fokus ya. Betul bekerja sekali. untuk Tuhan. Betul. Oke, sahabat pengharapan, kita akan lanjutkan beberapa info dan topik menarik lainnya, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat pengharapan, info berikutnya yang beberapa minggu lalu sempat hot, yaitu tentang kematian artis ternama Mike Mohede. Iya betul, dia ini salah satu penyanyi yang punya fans banyak juga di Indonesia tentunya, khususnya di kalangan Kristen. Betul sekali, karena dia banyak juga menyanyikan lagu-lagu Kristen. Iya, dan dia juga suka diundang untuk melayani kalau di dalam konser amal, dia juga suka diundang untuk ikut berpartisipasi, apalagi khususnya dalam pencarian dana. Sahabat pengharapan tahu bahwa kematian beliau ini sangat mengagetkan banyak orang, terutama fans-fansnya, bahkan kita pun yang jarang mungkin dengar suaranya, lagu-lagunya, kaget. Oleh sebab kenapa? Ternyata banyak artis, kalangan artis juga yang sedih. Saya lihat di dunia media sosial itu komen-komennya, aduh, saya kehilangan seorang malaikat. Kakak ada lihat nggak itu komen-komen yang kayaknya menyentuh hati kita sekali? Iya, betul sekali. Banyak yang berduka cita dan kehilangan tentunya. Bukan hanya fans, bukan hanya teman-teman, tetapi juga kalangan-kalangan artis ya. Di situ dikatakan bahwa kabarnya Mike Mohede ini meninggal pada saat dia tertidur. Benar. Sedang tidur siang. Karena tidak ada yang menduga, maksudnya tidak ada tanda-tanda atau apapun yang menjurus kepada kematian beliau ya. Iya, tetapi tiba-tiba jadi ini mengagetkan semua orang tentunya. Dan dikatakan bahwa kemungkinan Mike ini meninggal karena serangan jantung, ada yang bilang. Tapi ada juga yang bilang karena dia sleep apnea ataupun mendengkur. Oh, sleep apnea atau mendengkur. Itu bagaimana itu Kak? Kira-kira sleep apnea sejenis apakah itu? Apakah berbahaya atau menguntungkan atau justru sampai menyebabkan kematian? Iya, jadi menurut info yang saya dapatkan bahwa sleep apnea ini adalah artinya henti nafas saat tidur. Dan ini biasanya di Indonesia tidak terlalu diperhatikan.
Biasanya 2 gejala sleep apnea ini adalah ngorok dan juga ngantuk berlebihan di siang hari. Jadi kalau ngantuk berlebihan di siang hari, hati-hati. Kita perlu cek diri kita Iya, mungkin itu gejala seperti itu. Dan di sini dikatakan salah seorang dokter mengatakan bahwa sleep apnea ini pada saat tidur saluran nafas rileks dan lemas hingga menyempit. Jadi walaupun ada gerakan nafas, tapi tidak ada udara yang lewat. Seperti itu. Kita bukan dokter, tetapi inilah info yang kita dapatkan. Ya, betul. Jadi ngorok atau mendengkur itu bahwa saluran nafasnya itu bekerja, tetapi tidak ada udara yang masuk. Seperti itu. Jadi kalau ini terjadi berulang kali pada saat kita tidur, ini menyebabkan otot jantung kita juga tidak bagus dan bisa berakibat fatal. Lewat. Seperti itu. Dan ini biasanya terjadi pada saat tidur. Dan di sini juga dianjurkan bahwa jika kita punya teman yang mendengkur pada saat tidur ataupun ngorok, tidak perlu ditertawakan, tetapi mungkin coba disarankan supaya dia periksa ke dokter. Seperti itu. Karena saya kayaknya pernah ngorok deh. Tapi pernah ya? Apakah ngorok itu sadar atau nggak sadar ya kira-kira? Menurut kamu waktu ngorok Monica sadar atau tidak? Kebanyakan tidak sadar. Kebanyakan tidak sadar. Nah inilah yang terjadi. Jadi kalau kita tahu teman kita mendengkur atau ngorok pada saat tidur, tidak perlu ditertawakan ya sahabat-sahabat, tetapi coba sarankan supaya dia pergi untuk menemui dokter. Karena di sana dokter akan memberikan penjelasan dan juga bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi, atau mungkin boleh juga dari informasi internet ya, banyak sumber-sumber cara mengatasinya seperti itu. Iya, jadi ini masih kemungkinan sampai sekarang saya rasa saya belum mendapatkan info yang pasti penyebab kematian Mike. Mungkin Monica juga belum. Apakah serangan jantung, sleep apnea atau apapun itu, sahabat-sahabat pengharapan bahwa kita tidak tahu kapan kita akan pergi selamanya. Ya, dari dunia ini. Kalau boleh mengutip satu pernyataan dari seorang pendeta dikatakan bahwa ada 2 titik nyaman di dunia ini. Apa itu? Yang pertama itu kita harus memastikan diri kita selamat melakukan hal-hal yang baik dan juga melakukan perbuatan yang baik pada Kristus sampai Yesus datang nanti atau sampai akhir hidup kita. Wow. Ini intinya berbuat kebaikan. Iya, betul sekali. Karena kita tidak tahu kapan kita akan menghembuskan nafas terakhir. Jadi selagi kita hidup, mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kurang lebih saya tidak bisa pastikan, Monica juga pasti tidak bisa pastikan. Betul tapi kurang sekali. Lebih dari kematian Mike Mohede ini, banyak orang yang merasa kehilangan, yang mengingat katanya perbuatannya selalu menyenangkan. Dia seorang yang rendah hati. Oke. Mungkin dia tidak kita kenal. Saya juga tidak pernah bertemu langsung. Sama juga dengan saya. Iya, tetapi perbuatan baik masih bisa diingat orang. Jadi mari sahabat-sahabat semuanya, kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, tetapi pastikanlah kita ada di titik yang nyaman, di titik yang selamat. Apakah itu sampai Yesus datang? Benar sekali. Jika kita masih ada, dan pastikan juga kalaupun tidak sampai Yesus datang, sampai kita menutup mata, mari lakukan perbuatan yang baik. Amin. Sahabat pengharapan, sehubungan dengan 17 Agustus alias Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia, banyak sekali acara-acara atau program-program yang dibuat oleh gereja, oleh warga sekitar, dan lain-lain sebagainya. Berhubungan dengan merdeka, kata merdeka ini ya Kak ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu saya pribadi merasa merdeka kalau saya sejahtera.
saya merasa aman. Dalam artian misalnya saya di rumah saya itu pos kamlingnya tiap malam ngejagain saya. Jadi saya merasa merdeka. Itu menurut pengertian saya arti merdeka. Iya. Kalau Kak Mauris nih gimana nih? Kalau arti merdeka sendiri itu, kalau buat saya pribadi ya, merdeka itu berarti saya tidak berada di bawah sebuah tekanan yang membuat saya mungkin merasa tertekan, membuat saya tidak nyaman. Jadi saya berada di zona yang sangat tidak nyaman. Itu membuat saya tidak bebas untuk berekspresi, berkontribusi, atau melakukan apa yang saya bisa lakukan. Jadi merdeka itu artinya bagi saya di mana saya bisa melakukan segala sesuatu untuk kontribusi kepada orang lain, untuk apapun secara bebas. Tanpa tekanan. Betul sekali, luar tekanan. Dan dalam rangka kemeriahan tahun ini, Monica tahu tahun ini Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang keberapa? Tahun 45. Coba ya hitung ya, dari tahun 45 sampai 2016. Berarti sudah 69? 71. Oh sorry, 71. 71 tahun Indonesia sudah merdeka. Pertanyaannya, apa yang sudah Makin kita... tua ya, ternyata Indonesia. Iya, pertanyaannya mungkin kita nggak hidup ya di zaman penjajahan ya. Benar. Tetapi buat sahabat-sahabat pengharapan, khususnya yang masih muda-muda seperti kita generasi muda. Jadi apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini? Pejuang-pejuang kita sudah cukup berjuang keras untuk meraih kemerdekaan ini, dan kalau disia-siakan seperti itu saja tentu tidak akan ada gunanya. Betul sekali. Monica sendiri sebagai seorang muda, apa yang Monica lakukan, yang bisa Monica lakukan untuk mengisi kemerdekaan saat ini? Oleh karena saya hidup di lingkungan masyarakat yang kecil, bukan yang sampai ke pemerintahan, saya lakukan yang terbaik. Contohnya kalau warga sekitar tetangga saya ngajak kerja bakti, saya turut partisipasi tentunya. Kalau gereja saya mengajak atau ada undangan program sosialisasi, mari kita turut membantu berpartisipasi seperti itu. Iya betul. Jadi nggak perlu bawa bambu runcing lagi ya sekarang ya. Oke. Jadi nggak perlu, sahabat sekarang nggak perlu untuk mengisi kemerdekaan lagi supaya terkesan wow pahlawan. Iya, kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Bagaimana membuat dunia kita lebih baik, bagaimana membuat lingkungan kita lebih baik, dan tentunya kita sebarkan kasih ya kepada hal utama saya rasa. Iya betul, karena di mana kita bisa hidup rukun dan damai, tentunya negara kita juga akan merasakan hal yang sama. Benar sekali. Dan dalam rangka kemeriahan 17 Agustus tahun 2016 ini juga, saya yakin sahabat-sahabat di rumah juga sudah punya rencana. Mungkin ada yang rencana berlibur? Bisa jadi ya, ambil cuti. Walaupun kayaknya cuma pertengahan minggu ya. Iya, mungkin ada yang libur 1 hari mungkin bersama keluarga-keluarganya. Benar sekali. Mungkin ada yang ambil cuti sampai long weekend. Bisa jadi. Tetapi apapun kegiatan Anda, pastikan Anda akan memberikan kasih Anda, membagikan terang Allah kepada siapapun yang Anda temui. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Iya, betul sekali. Jadi kalau tadi kita memaknai kemerdekaan itu dalam negara kita sendiri. Jangan lupa Monica bahwa kita pun sudah ditebus dari penjajahan dosa. Betul sekali. Kita bisa baca ayatnya dalam Roma 8 ayat 1 sampai 2. Mungkin Kak Mauris boleh baca. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jelas sekali ya, bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat baik memerdekakan kita dari belenggu-belenggu dosa. Iya, betul. Ini salah satu makna merdeka. Betul. Yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ini pasti bahwa semua orang yang tinggal di dalam Kristus tidak akan mendapatkan hukuman lagi. Mungkin dulu zaman penjajahan, seperti kita tahu ceritanya ya, kisahnya bagaimana dulu nenek moyang kita orang Indonesia dijajah, dihukum, kerja paksa oleh para penjajah. Disiksa, betul. Batin maupun luar. Betul sekali, secara fisik mereka tersiksa, secara batin mental mereka pun tersiksa. Betul. Tetapi setelah kita merdeka pada tahun 45, kita bisa lihat sendiri perbedaannya, betapa berkembangnya negara Indonesia sampai saat ini. Dan tentunya kita sebagai orang-orang muda harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Betul. Demikian juga setelah kita dimerdekakan dari
penjajahan dosa. Betul sekali. Saya yakin juga sahabat-sahabat orang muda, yang tua, yang muda, yang sudah merasa telah merdeka dan sudah dimerdekakan oleh Yesus, saya yakin bahwa mari kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Betul sekali. Terutama membagikan kasih Allah yang sudah banyak sekali dalam kehidupan kita. Apa salahnya kita mengekspresikan kemerdekaan itu dengan membagi kasih juga kepada teman-teman di sekitar kita. Iya, betul sekali Monica. Masih berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia, negara kita tercinta, GEM AHK Conference DKI Jakarta memiliki program yang seru. Kenapa Apa saya itu katakan Monica? seru? Iya, Boleh ikut nggak kalau saya? boleh. Kalau adik-adik yang kecil? Dari umur yang muda sampai yang tua pun boleh join dalam acara yang namanya PAPA, PAPA. Wow, seru ya. Itu juga saya sudah lihat dan biasanya ini setiap tahun ada. Dan Iya, ini betul sekali. ya, ini PAPA ini adalah kegiatan pemuda Advent pecinta alam dan biasanya ini selalu diadakan dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Gereja kita turut partisipasi juga ya, Kak ya? Iya, saya juga mau turut berpartisipasi. Saya juga dong. Oke, jadi sahabat-sahabat pastikan ikut ya tanggal 28 Agustus di Strawberry Camp Cisarua. Mulai dari Papa Junior, anak-anak kecil, sampai yang tua, yang senior pun boleh ikut selagi kita masih bisa mencintai alam. Jadi biasanya Betul kegiatannya sekali. ini berjalan bersama-sama, tiap Iya. grup ada 5 orang. Jadi nanti akan dinilai mulai dari keseragamannya, kemudian kedisiplinannya. Wow, Iya, seru seperti sekali. itu. Kita dapat teman baru, Betul? pengalaman baru, menikmati alam, Iya. ciptaan Tuhan. Pokoknya banyak keuntungan ya, Iya. harus kita ikut deh. Iya, jadi dari sekarang coba diblok di kalendernya ya, di agendanya. Tanggal 28 Agustus ada acara pemuda Advent pecinta alam di Strawberry Camp Cisarua. Daftarkan diri dari sekarang, hubungi panitia Papa ataupun pemimpin pemuda Advent jemaat masing-masing. Ya, benar banget. Sudah ada posternya loh Betul, dibagi-bagi. sudah dibagi-bagi. Jadi mungkin liburan ulang tahun kemerdekaan tahun ini mungkin nggak pergi kemana-mana, tapi jangan khawatir, masih ada satu program yang bisa diikuti oleh sahabat pengharapan bersama seluruh keluarga yang ada di rumah. Betul sekali. Sahabat pengharapan, demikianlah berita dunia dalam pengharapan yang kita sudah sharing, yang kita sudah diskusikan tadi ya. Semoga menjadi pencerahan, semangat yang baru, harapan yang baru terutama untuk kita semua boleh beraktivitas lebih semangat lagi makin hari. Betul. Jadi sahabat-sahabat pengharapan, mari terus memiliki pengharapan karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Betul. Jadi, sekali merdeka, Tetap merdeka. sampai jumpa. Tuhan memberkati.